Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mariatul Kiptia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan saya terkait berita yang sedang hangat, yaitu tentang penerapan PPN 12% yang sudah berlaku sejak 1 Januari tahun 2025, serta kebijakan pemerintah yang memberikan diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kg untuk masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya ingin mengajak kita semua untuk menganalisis berita ini secara kritis, menggunakan teori-teori dan menilai dampaknya bagi masyarakat dan juga perekonomian secara keseluruhan. Jadi di sini tuh kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan teori pajak dari Adam Smith, salah satu prinsip pajak yang baik adalah keadilan dan efisiensi. Namun, kenaikan pajak cenderung bersifat regresif. Artinya beban pajak ini lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena PPN ini kan dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan nih dampaknya pada daya beli masyarakat dengan inflasi yang mungkin meningkat, terutama untuk kebutuhan pokok. Apa daya beli masyarakat menengah ke bawah mungkin semakin tertekan. Apalagi menurut data BPS, pengeluaran rumah tangga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut terhambat, seperti itu. Lalu di sini terkait diskon 50% dan juga bantuan beras 10 kg, sebagai kompensasi pemerintah memberikan diskon nih 50% dan juga bantuan beras 10 kg kepada masyarakat tertentu. Ini adalah bentuk subsidi langsung yang selaras dengan teori subsidi pemerintah, yaitu memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kita juga harus melihat nih efektivitasnya tuh seperti apa, apakah program ini tuh akan tepat sasaran atau tidak. Ya, berdasarkan nih pengalaman dari program bantuan sebelumnya, sepertinya bantuan BLT ini seringkali ada masalah pada distribusi dan penerimaan manfaat yang tidak sesuai. Program bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya mereka yang termasuk dalam 40% penduduk dengan pendapatan terendah, sebagaimana diklasifikasikan oleh Bank Indonesia. Tapi apakah bantuan itu cukup untuk menutupi dampak kenaikan akibat PPN yang lebih tinggi? Tapi dari sisi lain nih, dari sisi anggaran negara, kenaikan PPN ini tentu akan sangat membantu pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Namun penting juga nih bagi pemerintah untuk memastikan bahwa beban pajak ini tidak hanya disarankan oleh masyarakat, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil. Salah satu solusinya adalah memperkuat pajak progresif, misalnya pajak penghasilan bagi golongan atas atau pajak pada barang mewah. Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki sistem distribusi agar tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan. Teknologi seperti terpadu kesejahteraan sosial harus dimanfaatkan secara maksimal. Kebijakan ini juga harus dilihat nih dari sisi makroekonominya gitu. Menurut teori Keynesian, konsumsi rumah tangga adalah salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan PPN menekankan konsumsi agar pemerintah perlu mengimbangi dengan belanja negara yang lebih besar, terutama pada sektor-sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kenaikan PPN menjadi 12% ini memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pendapatan negara ya. Namun dampak terhadap daya beli masyarakat tidak boleh diabaikan juga nih oleh pemerintah gitu. Karena program bantuan seperti diskon listrik dan pembagian beras sangat diperlukan.
tetapi harus dilakukan secara efektif dan juga tepat sasaran tentunya ya. Sebagai mahasiswa kita perlu memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah agar bisa menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Selain dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat, kebijakan kenaikan PPN juga ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial jika diimbangi dengan langkah-langkah redistribusi pendapatan. Menurut teori ekonomi dari Lorenz dan Gini, kesenjangan pendapatan dapat diukur melalui distribusi kekayaan dalam suatu negara. Jika masyarakat miskin dipaksa untuk menanggung kenaikan PPN tanpa adanya subsidi yang memadai, maka distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan lagi bahwa beban pajak bagi masyarakat ini dibagi secara adil. Pajak yang diterima dari kenaikan PPN harus dialokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah tertinggal. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana nih kenaikan PPN ini tuh akan mempengaruhi sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Dengan kenaikan PPN, harga barang dan jasa yang dijual oleh UMKM kemungkinan akan naik juga, yang bisa menurunkan daya saing mereka dibanding dengan produk impor. Dalam teori permintaan dan penawaran, kenaikan harga dapat menyebabkan penurunan permintaan, terutama jika barang tersebut bukan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif tambahan bagi UMKM seperti keringanan pajak dan akses pembiayaan murah untuk membantu mereka tetap bertahan di tengah perubahan ini. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah analisis cost benefit, di mana kita mengukur apakah manfaat yang diperoleh dari peningkatan pendapatan negara lebih besar dibanding dengan biaya sosial yang ditanggung masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus transparan dalam melaporkan penggunaan dana dari kenaikan PPN ini, agar masyarakat dapat melihat pajak mereka digunakan untuk tujuan produktif. Sebagai contoh, negara-negara seperti Norwegia dan Swedia memiliki tingkat pajak yang tinggi, tetapi masyarakat menerima manfaat yang besar dalam bentuk pelayanan publik berkualitas tinggi. Model ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk membangun sistem pajak yang lebih adil dan juga transparan. Tidak kalah penting, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan pajak seperti ini. Dalam teori demokrasi deliberatif, kebijakan publik yang baik adalah hasil dari dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, baik melalui media sosial, forum diskusi, atau bahkan survei publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan partisipasi yang aktif, kebijakan yang diambil tidak hanya akan adil tetapi juga akan efektif dalam mencapai tujuannya. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya menjadi kritikus tetapi juga harus memberikan solusi. Kenaikan PPN ini mungkin terasa memberatkan, tetapi jika dikelola dengan baik dan diimbangi dengan program-program sosial yang efektif, maka kebijakan ini insya Allah akan menjadi awal menuju kemandirian fiskal di Indonesia. Kenaikan PPN menjadi 12% juga kemungkinan akan memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi, terutama untuk barang-barang yang elastis terhadap harga. Berdasarkan teori Keynes, inflasi yang terlalu tinggi dapat menekankan daya beli masyarakat.
sehingga menurunkan konsumsi agregat dan menjadi komponen utama dalam produk domestik bruto. Namun, inflasi juga tidak selalu negatif. Dalam batas tertentu, inflasi yang terkendali dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dan mendorong perusahaan untuk memproduksi lebih banyak. Tantangan adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa inflasi akibat kenaikan PPN ini tidak melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Untuk lebih bisa memahami dampaknya secara lebih luas, kita dapat melihat studi kasus di negara-negara lain. Misalnya seperti Jepang yang pernah menaikkan konsumsi dari 8% menjadi 10% pada tahun 2019. Kebijakan ini sempat menimbulkan penurunan konsumsi rumah tangga hingga sebesar 7,4% pada kuartal berikutnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan Jepang, pelajaran yang kita dapat ambil adalah pentingnya memberikan kompensasi yang memadai dan juga menyusun kebijakan secara bertahap agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Jika tidak, efek jangka pendek berupa penurunan konsumsi dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan PPN juga membuka diskusi tentang konsep keadilan pajak. Dalam teori keadilan distributif dari John Rawls, pajak seharusnya dirancang sedemikian rupa untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. PPN sebagai pajak konsumsi memiliki sifat regresif karena persentase pengeluaran masyarakat miskin untuk konsumsi lebih tinggi dibanding masyarakat kaya. Solusinya, pemerintah dapat memperluas daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan agar tidak membebani masyarakat kecil. Kebijakan semacam ini sudah diterapkan di banyak negara sebagai upaya untuk menyeimbangkan dampak regresif dari pajak konsumsi. Selain itu, kenaikan PPN ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat digitalisasi sistem pajak di Indonesia dengan teknologi yang lebih canggih. Pemerintah juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, meminimalkan kebocoran, dan memastikan bahwa pendapatan negara benar-benar sesuai target. Misalnya melalui penggunaan e-faktur dan integrasi data yang lebih baik antara pelaku usaha dan otoritas pajak. Pemerintah dapat meningkatkan akurasi perhitungan pajak sekaligus mengurangi administrasi bagi pelaku usaha. Transformasi digital ini juga akan memudahkan masyarakat untuk memahami kewajiban pajak mereka sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat. Jika dikelola dengan baik, kenaikan PPN ini juga bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Peningkatan penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas akses layanan kesehatan. Ketiga sektor ini adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dana yang terkumpul. Jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada tingkat kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Kenaikan PPN ini juga dapat dilihat sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Menurut teori fiscal capacity, pemerintah negara untuk mengumpulkan pajak secara efektif adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, ketergantungan pada sumber pendapatan tidak pajak seperti pendapatan sumber daya alam masih cukup tinggi. Dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui PPN, pemerintah memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang bersifat
tidak terbarukan. Namun agar strategi ini berhasil, perlu ada perbaikan dalam manajemen pengeluaran negara. Tanpa itu, penerimaan pajak yang meningkat hanya akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan anggaran yang efektif. Kebijakan pajak seperti ini juga memiliki efek multi-layer yang perlu dipertimbangkan. Dalam teori ekonomi, efek multi-layer menggambarkan bagaimana perusahaan pada salah satu komponen ekonomi seperti pajak dapat mempengaruhi komponen lain. Misalnya, kebijakan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat yang kemudian mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Jika permintaan menurun, maka produsen akan mengurangi produksi, yang dapat berdampak juga pada lapangan pekerjaan. Ini adalah efek berantai yang harus diantisipasi nih oleh masyarakat dengan memberikan stimulus pada sektor-sektor tertentu untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Penerimaan pajak yang lebih besar juga dapat digunakan untuk meningkatkan investasi publik. Dengan dana yang cukup, pemerintah akan membangun infrastruktur seperti tol, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang dapat mendukung aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang, investasi ini dapat meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, investasi publik hanya akan berhasil jika proyek-proyek tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan transparansi serta efisiensi yang tinggi. Proyek mangkrak atau anggaran yang tidak efisien hanya akan menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Dari sisi pelaku usaha, terutama perusahaan besar, kenaikan PPN ini mungkin tidak terlalu berdampak langsung secara profitabilitas mereka karena pajak biasanya diteruskan pada konsumen. Namun ini dapat mempengaruhi strategi harga mereka. Misalnya, beberapa perusahaan mungkin harus mempertimbangkan untuk menurunkan margin keuntungan demi menjaga daya beli konsumen. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada konsumen, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis. Selain itu, kenaikan PPN ini juga bisa mempengaruhi pada sektor pariwisata dan ekspor. Untuk wisatawan asing, kenaikan PPN mungkin membuat Indonesia terasa lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan juga Malaysia. Pemerintah perlu mengimbangi dengan memberikan insentif atau mempromosikan nilai tambah dari destinasi wisata kita. Sementara itu, untuk sektor ekspor nih, walaupun PPN tidak langsung dikenakan pada barang ekspor, biaya produksi yang meningkat akibat PPN pada input dapat mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Kenaikan PPN ini seharusnya menjadi bagian reformasi pajak yang lebih luas. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan basis pajak, terutama dari segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kebutuhan pajak di Indonesia masih berada di bawah 80%. Jadi pemerintah ini perlu memperkuat edukasi pajak dan memperluas basis pajak melalui integrasi data dan teknologi digital. Dengan begitu, beban kenaikan PPN ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi dibagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kekhawatiran yang muncul dari kebijakan ini adalah bagaimana pemerintah akan menggunakan dana tambahan yang dihasilkan dari kenaikan PPN. Kritik terhadap pengelolaan anggaran negara sering muncul, terutama terkait dengan adanya proyek yang tidak efisien atau belanja pemerintah yang tidak produktif. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik harus menjadi prioritas. Masyarakat berhak mengetahui kemana saja uang pajak mereka digunakan, dan pemerintah wajib memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam teori mikroekonomi, kenaikan harga barang akibat kenaikan PPN dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Barang substitusi, yaitu barang yang bisa menggantikan fungsi barang utama, mungkin akan mengalami peningkatan permintaan jika barang utama menjadi terlalu mahal. Sebagai contoh, masyarakat yang biasa membeli beras premium mungkin akan beralih ke beras medium karena harganya lebih terjangkau. Sebaliknya, konsumsi barang komplementer, yaitu barang yang biasa digunakan bersama-sama, bisa saja menurun. Jika PPN meningkatkan harga kendaraan, misalnya permintaan bahan bakar juga mungkin ikut menurun. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memonitor dampak ini agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasar yang lebih besar. Kenaikan PPN juga memberikan tekanan lebih besar pada kelompok masyarakat dengan penghasilan tetap seperti pegawai negeri, buruh, dan pensiunan. Oleh karena itu, pendapatan mereka tidak langsung meningkatkan seiring kenaikan biaya hidup, daya beli mereka akan menurun. Ini sesuai dengan konsep real income, di mana nilai real dari pendapatan seseorang bergantung pada inflasi dan kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan penyesuaian upah minimum yang sejalan dengan inflasi atau memberikan subsidi tambahan pada kelompok masyarakat tertentu untuk menjaga daya beli mereka tetap stabil. Kenaikan PPN ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan. Dengan memberlakukan tarif PPN yang lebih tinggi untuk barang-barang yang merusak lingkungan seperti plastik sekali pakai atau bahan bakar fosil, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini juga sejalan dengan pendekatan green taxation yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Swedia dan Denmark. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membantu mengurangi jejak karbon secara signifikan. Kenaikan PPN sebagai kebijakan tunggal mungkin tidak cukup untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pelengkap untuk mendukung implementasi. Misalnya, pemerintah dapat memperluas program bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai dan subsidi listrik untuk membantu masyarakat yang paling terdampak. Selain itu, investasi pada pendidikan finansial bagi masyarakat juga penting dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan. Masyarakat dapat lebih bijak dalam mengatur pengeluaran mereka, terutama dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan ini. Melalui riset dan diskusi ilmiah, kita dapat memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah. Misalnya melalui penelitian tentang elastisitas harga. Kita bisa membantu memprediksi seberapa besar sih dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi masyarakat. Kita juga perlu mengadvokasi kebijakan yang lebih adil melalui forum publik, seminar, atau bahkan tulisan opini di media massa. Dengan cara ini, suara kita dapat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif. Melihat sejarah kebijakan fiskal yang tidak tepat seringkali menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi. Pada krisis ekonomi tahun 1998, misalnya tekanan inflasi yang tinggi, kebijakan fiskal yang kurang efektif memperburuk kondisi masyarakat. Pelajaran dari peristiwa tersebut adalah pentingnya menyusun kebijakan yang fleksibel dan berbasis data untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Kenaikan PPN ini harus dievaluasi secara dinamis. Jika dampaknya terlalu besar pada masyarakat, pemerintah perlu memiliki rencana kontingensi seperti pemberian insentif tambahan atau penyesuaian tarif pada sektor tertentu.
Dalam jangka panjang, kenaikan PPN ini memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Dana yang diperoleh dari pajak ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur strategis, meningkatkan layanan publik, dan mendorong inovasi teknologi. Semua ini dapat menciptakan multi-layer efek yang positif bagi perekonomian. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memastikan bahwa dana pajak ini tidak digunakan untuk belanja yang tidak produktif. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat dan pada akhirnya dapat mendorong partisipasi pajak yang lebih tinggi. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya melihat sisi negatif dari kebijakan ini, tetapi juga mencari peluang yang ada. Kenaikan PPN bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi ekonomi yang lebih luas. Kita dapat berkontribusi melalui ide-ide kreatif, inovasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Optimisme adalah kunci untuk menghadapi setiap tantangan. Dengan sikap positif, kritis, dan konstruktif, kita dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia. Dalam pelaksanaan kebijakan PPN ini, peran pemerintah daerah juga sangat penting nih. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini itu dijalankan secara adil dan transparan. Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan program-program berbasis komunitas yang dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan harga seperti pasar murah, program edukasi pajak, atau subsidi lokal. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kenaikan PPN ini juga memunculkan tantangan baru dalam era ekonomi digital. Dengan semakin banyaknya transaksi yang digunakan secara online, pemerintah harus memastikan bahwa sistem perpajakan mampu mengakomodasi perkembangan ini. Misalnya pada platform e-commerce dan jasa digital perlu diatur lebih jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Selain itu, pengawasan terhadap pelaku ekonomi digital yang beroperasi lintas negara harus ditingkatkan agar tidak ada celah bagi penghindar pajak. Dengan mengoptimalkan pajak dari sektor digital, pemerintah dapat menambah pendapatan tanpa terlalu membebani sektor tradisional. Kebijakan pajak selalu berkaitan erat dengan isu keadilan sosial. Pada kenaikan PPN ini, masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung lebih terpengaruh dibanding dengan masyarakat kaya, karena sebagian besar penghasilan mereka dihabiskan untuk konsumsi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema pajak progresif yang lebih adil. Misalnya menaikkan tarif pajak penghasilan bagi kelompok super kaya atau memberlakukan pajak karbon untuk perusahaan besar. Dengan cara ini, beban kenaikan pajak konsumsi dapat lebih merata dan mendukung prinsip keadilan sosial. Dalam demokrasi, partisipasi publik adalah elemen penting dalam pengambilan kebijakan. Kenaikan PPN ini harus dibarengi dengan dialog yang intens antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Melalui forum-forum diskusi dan konsultasi publik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Pemerintah juga dapat menggunakan masukan ini untuk memperbaiki kebijakan yang mungkin kurang efektif. Dengan melibatkan semua pihak, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan memiliki dukungan yang lebih kuat dari masyarakat. Di era digital ini, teknologi menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Pemerintah dapat memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk menganalisis pola konsumsi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pajak dijalankan secara optimal. Selain itu, sistem e-faktur yang sudah ada dapat dikembangkan lebih jauh untuk mempermudah pelaporan pajak bagi pelaku usaha kecil. Dengan teknologi yang tepat,
kebocoran pajak dapat diminimalkan, dan penerimaan negara bisa lebih optimal tanpa harus terus-menerus meningkatkan tarik pajak. Kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN juga memiliki dampak pada stabilitas politik dan sosial. Jika masyarakat merasa kebijakan ini tidak adil atau terlalu memberatkan, protes sosial bisa terjadi nih seperti yang pernah terjadi di beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa komunikasi kebijakan ini itu dilakukan secara transparan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Program-program bantuan yang menyertai kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat merasa dilibatkan dan juga didukung. Dari perspektif ekonomi syariah, pajak konsumsi seperti PPN dapat diterima jika tujuan utamanya adalah untuk keadilan dan kesejahteraan umat. Dalam ajaran Islam, zakat dalam bentuk utama kontribusi finansial, tetapi pajak juga dapat dianggap sebagai kewajiban tambahan jika tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Namun, kenaikan PPN juga harus disertai dengan komitmen untuk mengelola anggaran negara secara efisien dan transparan. Dalam Islam, pengelolaan harta publik memiliki prinsip amanah yang berarti harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Sebagai generasi muda, mari kita membangun narasi positif terhadap kebijakan ini. Kita dapat melihat kenaikan PPN ini bukan sebagai beban, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun negara yang lebih kuat. Dengan memahami tujuan dan mekanisme di balik kebijakan ini, kita bisa menjadi agen perubahan yang membawa solusi, bukan hanya kritikan. Baiklah, terima kasih atas atensinya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.